Bisnis ternak ayam semakin diminati oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang memiliki modal terbatas. Ternak ayam merupakan pilihan bisnis yang menjanjikan dan mudah dijalankan, sehingga dapat menjadi solusi untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dengan tekad dan persiapan yang matang, bisnis ternak ayam dengan modal kecil dapat memberikan keuntungan yang menguntungkan. Persiapan ternak ayam. Persiapan yang matang sangat penting untuk memulai bisnis ternak ayam. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai usaha ternak ayam. Pertama, menentukan jenis ayam. Sebelum memulai usaha ternak ayam, langkah awal yang harus dilakukan adalah memilih jenis ayam yang akan diternak. Terdapat berbagai jenis ayam yang dapat dipilih, di antaranya ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur, dan lain-lain. Dalam memilih jenis ayam ternak, jika memiliki modal terbatas, sebaiknya memilih ayam dengan harga yang terjangkau seperti ayam kampung ataupun ayam broiler. Hal ini dapat membantu usaha ternakan ayam dengan modal yang minim namun tetap menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, kita akan menggunakan contoh ayam kampung sebagai pilihan terbaik untuk ternak ayam dengan modal kecil. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mulai ternak ayam adalah modal. Modal sangat penting dalam berkaitan dengan jumlah indukan ayam yang akan diternakan. Untuk memulai usaha dengan modal terjangkau, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama-tama, pilihlah calon indukan yang memiliki badan besar. Dapat dilihat dari kekar kakinya, indukan ayam dengan kaki yang kekar cenderung menghasilkan anakan yang baik. Harga calon indukan di pasaran bervariasi, namun rata-rata di kisaran harga Rp50.000 per ekornya tergantung dari kualitas si indukan tersebut. Jumlah modal yang dibutuhkan tergantung pada jumlah indukan yang akan dipelihara. Langkah selanjutnya dalam beternak ayam kampung dengan modal kecil adalah mempersiapkan kandang. Kandang yang baik harus aman, nyaman, dan sehat untuk ayam. Anda dapat membangun kandang sendiri dengan bahan yang mudah didapatkan dan harga terjangkau seperti bambu atau kawat anyaman. Pastikan kandang memiliki sirkulasi udara yang baik dan ventilasi yang cukup agar ayam terhindar dari penyakit. Selain itu, perhatikan juga tingkat kelembapan suhu kebersihan kandang. Untuk beternak ayam dengan jumlah yang banyak diperlukan lahan khusus untuk kandang ayam. Namun, jika ingin menghemat biaya pembuatan kandang, kayu atau bambu bekas dapat dimanfaatkan. Harga kawat anyaman atau kawat loket berkisar Rp70.000 hingga Rp80.000. Berikut langkah-langkah untuk beternak ayam dengan modal Rp1 juta. Pertama, memilih indukan dan atau pejantan. Untuk memilih indukan dan pejantan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ayam kampung dan ayam petelur umumnya baru bisa bertelur setelah usia 5 bulan, sementara ayam broiler baru bisa bertelur setelah 8 bulan. Ketika membeli indukan ayam, pastikan untuk menanyakan apakah ayam tersebut pernah bertelur atau belum. Karena indukan yang belum pernah bertelur memiliki masa telur yang lebih lama. Untuk pejantan, pilihlah usia yang sedikit lebih tua agar hasil kawin menjadi lebih bagus. Idealnya, perbandingan antara pejantan dan indukan adalah 1:5, yaitu seekor pejantan mengawini 5 ekor indukan. Semakin sedikit perbandingannya, maka semakin baik. Hal yang penting diperhatikan juga adalah pastikan bibit ayam yang Anda beli berkualitas baik dan bebas dari penyakit. Untuk memastikan pertumbuhan yang baik dan produktif pada ternak ayam Anda bisa membeli bibit ayam di toko-toko peternakan atau peternak yang terpercaya. Setelah memilih indukan yang tepat, langkah selanjutnya adalah memahami cara mengawinkan ayam. Pertama-tama, jangan campurkan indukan dan pejantan pada awal pembelian. Pastikan bahwa indukan yang sudah siap kawin dapat dikenali dari suaranya. Setelah itu, satukan indukan yang sudah siap kawin dengan pejantan dalam satu kandang dan sediakan tempat yang hangat dan nyaman untuk bertelur. Penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan sekitar tempat bertelur, karena lingkungan yang hangat dapat mempercepat proses penetasan. Sebaiknya buatlah tarangan tempat bertelur di atas tanah yang hangat karena ayam petelur membutuhkan suhu yang tepat agar telur dapat menetas. Namun, jika Anda memilih ayam petelur sebagai opsi berternak, maka tidak perlu melalui proses penetasan telur karena yang dijual adalah telurnya, bukan nanti daging ayamnya. Oleh karena itu, begitu telur sudah dikeluarkan oleh ayam, tidak perlu memerlukan proses pengeraman dan penetasan telur lagi. Penetasan telur ini berlaku jika Anda ingin mendapatkan ternak ayam, yaitu daging atau ayam yang sudah besar. Untuk melakukan ternak ayam petelur dengan modal 1 juta, pertama Anda harus menyiapkan tempat bertelur di kondisi lingkungan yang hangat. Ada 2 cara dalam proses penetasan telur, yaitu pengeraman oleh induknya atau menggunakan mesin penetas. Jika menggunakan mesin penetas, suhu penetasan yang ideal adalah 37 hingga 38 derajat Celcius.
dan kelembapan idealnya adalah 50 hingga 60%. 3 hari menjelang menetas, suhu harus diturunkan 0,5 derajat dan kelembapan dinaikkan menjadi 60 hingga 70%. Untuk mencegah telur tidak menetas atau anakan yang menetas lalu mati, tarangan harus dibuat sebaik mungkin. Jika tidak yakin, kamu bisa menggunakan mesin penetas telur yang dapat menetaskan telur dengan cara pengaturan suhu yang lebih stabil. Setelah telur menetas, anak ayam harus dipisah dari induknya dan ditempatkan dalam kotak khusus yang disebut brooder. Tempat ini memastikan anak ayam tetap hangat dan aman. Indukan yang sudah bertelur sebaiknya diistirahatkan selama 1 minggu sebelum dikawinkan dengan pejantan. Kesehatan ayam sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha ternak ayam. Pastikan ayam mendapatkan vaksinasi dan perawatan yang memadai untuk mencegah penyakit. Kita juga bisa memberikan suplemen vitamin untuk menjaga kesehatan ayam. Pemberian pakan yang seimbang dan cukup sangat penting dalam memelihara ternak ayam, terutama dalam memberikan nutrisi dan kandungan protein yang tinggi. Kita dapat memberikan pakan dari bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti dedak, jagung, ataupun biji-bijian. Namun, jika ingin memberikan pakan yang lebih baik, Anda bisa membeli pakan khusus ayam yang dijual di toko-toko peternakan. Dalam memberikan pakan, ada 3 pembagian berdasarkan usia. Yang pertama, usia 0 hingga 60 hari diberikan pakan starter. Sedangkan pada usia 61 hingga 91 hari diberikan pakan grower. Pada usia 91 hari ke atas, ayam sudah memasuki masa bertelur atau masa panen dan diberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Menjaga kesehatan ayam sangat penting dalam usaha peternakan. Ada banyak penyakit yang dapat menjangkiti ayam seperti kotoran putih, telo-telo, snot, kotoran hijau, dan lain-lain. Untuk mencegah kerugian ayam akibat sakit, disarankan untuk antisipasi dengan menyemprotkan cairan Rodenol yang efektif membunuh bakteri dalam kandang dan aman terhadap ternak ayam itu sendiri. Namun, jika ayam terlanjur sakit, segera pisahkan ayam tersebut dengan yang lainnya. Ayam yang terkena penyakit dapat dikenali dari nafsu makan yang terus menurun, bulu yang rontok, dan sering diam seperti tidur. Ramuan herbal juga dapat digunakan untuk membantu mengobati ayam yang sakit agar lebih aman jika dagingnya akan dikonsumsi. Ayam daging yang sudah siap dipanen memiliki umur sekitar 6 bulan atau sekitar 24 hingga 25 minggu dengan berat rata-rata 1 hingga 2 kg per ekornya. Jika ditunjukkan sebagai ayam berdaging, sebaiknya dijual segera saat sudah mencapai usia panen tersebut. Harga di pasaran sangat bergantung pada kondisi pasar dan keadaan peternakan, namun umumnya dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp100.000, tergantung pada beratnya dan cara pengemasannya. Pengemasan dapat dilakukan dengan menjual ayam secara hidup-hidup dalam kandang ataupun yang sudah dipotong. Selanjutnya adalah telur ayam kampung. Telur yang segar dapat digunakan untuk jamu, dijual di pasaran, ataupun sebagai konsumsi sehari-hari. Selanjutnya adalah memasarkan produk ternak. Setelah ayam mencapai ukuran yang ideal, langkah terakhir adalah memasarkan produk ternak Anda, baik itu daging ataupun telurnya. Anda bisa menjual ayam hidup ataupun ayam potong tergantung pada permintaan pasar. Anda bisa menjual produk di pasar tradisional, toko-toko daging, restoran, supermarket, bahkan ke berbagai media online yang saat ini sedang berkembang. Analisa usaha ternak ayam dengan modal 1 juta. Nah, sebelum mulai usaha ternak ayam, penting untuk menghitung berapa keuntungan dan kerugian yang mungkin saja terjadi. Kita perlu memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk membangun kandang, membeli bibit ayam, memberi pakan dan perawatan, dan lain-lainnya. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti persaingan pasar, harga bahan pakan yang berubah-ubah, risiko kematian ayam akibat penyakit, hingga kondisi lingkungan. Kami sudah membuatkan tabel singkat yang bisa menjadi patokan Anda untuk membuat perencanaan atau analisa usaha dengan modal 1 juta. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa total biaya yang dikeluarkan adalah Rp1 juta dengan rincian kalau indukan ayam berjumlah 10 ekor, kita menggunakan kandang bambu dengan harga total Rp100.000, pakan konsentrat Rp400.000, hingga di total biayanya adalah 1 juta. Kesimpulannya, memulai bisnis ternak ayam dengan modal 1 juta memanglah bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Namun seperti halnya bisnis lainnya, kesulitan dalam ternak ayam memerlukan perencanaan persiapan yang matang. Perhitungan di atas adalah perhitungan kasar dan mungkin setiap daerah berbeda-beda. Namun, Anda bisa menjadikan ini sebagai patokan untuk memulai bisnis sehingga ketika nanti survei di pasaran bisa disesuaikan kembali. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di komentar atau request kami tinggal DM di Instagram kami di Kreatif Media. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.